Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri perkenalkan dulu, Saiful Bahari atau panggilan akrabnya Ipung. Dan ini Sohibul Hajah, yang orang Pegantenan nih, yang ganteng dewe, Pak Ujang. Nah, kami di sini di Desa Pegantenan, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, akan melakukan suatu bentuk kegiatan, yaitu uji coba melakukan infus. Nantinya infus melalui alat yang seperti demikian akan diinfuskan kepada tanaman melalui batang. Tanaman apa yang kita akan lakukan uji coba, yaitu nantinya ada 3 macam tanaman. 1, tanaman buah, yaitu tanaman tahunan, tanaman kelengkeng. Yang kedua, tanaman buah, yaitu tanaman duren. Yang ketiga adalah tanaman apukat, yang nanti perlakuannya sama, dilakukan penginfusan yang seperti demikian. Nah, di sini ada alat infus yang seperti ini, bapak-bapak atau ibu-ibu penonton dan pemirsa. Kita memanfaatkan limbah daripada yang ada di lingkungan kita, sehingga biayanya tidak mahal. Ini belinya paling cuman selangnya, karena selang ini kita harapkan yang bersih, yang steril. Karena kalau yang bekas-bekas itu kena debu, kena lumpur. Kalau ini kan bersih. Kalau ini tidak usah beli sisa-sisa. Nah, infus ini nanti dilem seperti demikian, pakai namanya di sini alat-alatnya ini. Ada lem bakar atau lem tembak yang biasanya ditembak. Kalau bagi petani atau yang tidak punya alat tembaknya, kita pakai dibakar aja. Yang ini tadi dibakar karena kita pendekatannya mendekati kepada modal yang kecil. Alat-alat dari kegiatan ini, penginfusan ini nanti adalah di sini ada bor listrik. Bor listrik ini bisa dipakai untuk melubangi batang, di mana batang yang dilubangi itu diharapkan separuh dari diameter batang. Kenapa separuh? Harapannya adalah kita menyentuh pada bagian silim di dalam tanaman itu. Saya sebagai orang pertanian, sebagai penyuluh pertanian di tim penyuluh pertanian di Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ini di dalam teori ada jaringan, di dalam jaringan kayu itu namanya silim dan fluim. Nah, ini harapannya masuk pada bagian menyentuh silim, di mana silim itu fungsinya adalah mengangkut dari bawah ke atas. Yang fluim adalah hasil dari produksi dari daun, itu diangkut ke bawah dan disebarkan untuk kegiatan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dari silim ini nanti ketika masuk, harapannya zat yang diinfuskan kepada tanaman itu akan diserap lancar di dalam jaringan tanaman. Kalau kita jauh dari jaringan listrik, ada tenaga listriknya, kita pakai yang sederhana aja, yang lebih murah. Ini ada pahat kecil ini seperti ini. Nah, ini ada palu yang seperti demikian. Ini kita pahat aja. Arah pahatnya agak miring ya, agak miring begini, agak miring demikian, seperti demikian. Kenapa agak miring? Istilah botol kalau miring kan tidak tumpah. Kalau lurus atau begini tumpah dia. Diharapkan seperti demikian. Tapi pada akhirnya nanti lubang tanaman yang dilubangi, nanti ini setelah masuk, maka akan dibantu ditutup oleh sekali lagi limbah lagi, yaitu sendalnya siapa ini nggak tahu, saya menemukan di jalan. Nah, di sini sudah ada lubang sendal, bisa nanti kalau enggak bikin lubang aja. Nah, besaran daripada sendal ini sebagai penutup adalah disesuaikan dengan bisanya nutup sempurna kepada lubang itu. Kenapa harus tertutup? Karena biar tidak ada unsur lain selain senyawa-senyawa yang mau
masukkan sebagai zat perangsang yang dimasukkan, berarti bakteri itu berbahaya. Setelah di batang terlubangi, nanti ini kan masuk ke dalam batang, tapi sebelumnya dihubungkan kepada sendal ini, dilubangin yang kiranya pas, atau nanti ditambah lagi sekali lagi, dibakar lagi lemnya. Kalau kebesaran nanti disesuaikan, nanti diiris. Makanya alatnya salah satunya pisau. Seperti ini pisau, nanti diiris seperti bulat yang sekiranya masuk ke lubang itu secara ngepres, sehingga tidak ada bakteri atau unsur bakteri, terutama bakteri dari luar itu masuk yang menjadi penyakit dan bisa bikin kepada tanaman tidak bagus, bahkan bisa menjadi mati tanamannya. Apa saja senyawa yang mau diinfuskan saat ini adalah ada 2 zat di sini, ada 2 produk, namanya, mohon maaf, bukan ini promosi produk, kami bukan mewakili produk ini, cuman ini setelah kami analisa, zat yang dikandung, senyawa yang dikandung adalah yang sesuai. Karena di sini ada permasalahan di Kecamatan Pegantenan tahun kemarin ini ada gagal panen. Gagal panennya disebabkan karena curah hujan tinggi, sehingga bunga-bunga di pohon duren, bunga-bunga di apokat itu rontok karena faktor iklim. Nah, makanya istilah manusia kita beri zat perangsang. Ini adalah zat perangsang. Zat perangsang tumbuh namanya Maxlo. Maxlo ini adalah senyawa yang mengandung di sini. Maxlo kalau dibuka seperti ini ada keterangan bagaimana aturan pakai dan penjelasan apa itu Maxlo, dan barangnya bersifat powder atau bubuk powder. Makanya ada Maxlo 17,5 WP. Bagaimana cara penggunaan Maxlo ini bagi tanaman? Maxlo ini kegunaannya adalah untuk masa generatif. Ada 2 fase di dalam tanaman, fase vegetatif dan generatif. Ini adalah untuk generatifnya, untuk mulai dari merangsang pembungaan sampai kepada pembuahan. Apa manfaat dari Maxlo ini nanti? Satu, mempercepat pembungaannya sehingga mempercepat masa pembungaan. Bisa-bisa ini bisa merangsang di luar bulan-bulan berbuah. Nah, ini mah pembungaan. Selain pembungaan, nanti ketika itu berbuah, diharapkan dengan Maxlo ini kegunaannya salah satunya adalah bikin buah itu lebih besar, lebih bagus, lebih kering dan lebih besar. Maxlo ini plant growth regulator. Nah, ini adalah pengatur pertumbuhan daripada tanaman. Nah, Maxlo ini mengandung senyawa azole. Senyawa azole di mana di dalam senyawa azole ini, di dalam tanaman ini senyawa azole berfungsi sebagai, di dalam tanaman ada kauren sebagai prekursor dari gibberellin. Gibberellin ini fungsinya pertumbuhan dan perkembangan bukan generatif. Ini akan dihambat oleh senyawa azole yang masuk ke dalam tanaman, yang nantinya akan dihambat memacu kepada masa generatif. Makanya Maxlo ini kegunaannya untuk buah dan untuk umbi. Semuanya tanaman buah-buahan dan umbi seperti bawang dan segala macam. Apakah kepada padi? Boleh. Ini semakin bagus semakin celing. Nah, di sini ada foliar kalsium. Bisa jelas kalsium foliar ini, dan di belakangnya di sini untuk tanaman apa saja adalah tanaman hortikultura dan buah-buahan. Nah, apa fungsi kalsium ini saya juga sertakan dalam kegiatan infus di dalam merangsang pembuahan ini di dalam duren, apukat dan kelengkeng, karena kalsium ini fungsinya adalah membuat elastis sel. Karena kemarin kasusnya adalah rontok dan di dalamnya kalau orang Madura bilang peceng, tidak bagus, jadi tawar, tidak enak dalamnya. Nah, di sini dengan kalsium ini nanti adalah untuk
menurunkan atau menghindari terjadinya kerontokan bunga, menghindari terjadinya beceng tadi di buah. Harapannya Pembusukan ya, pembusukan. Bagaimana caranya mengoplos nanti? Ini menurut takaran, kalau max slow ini per tangki sebenarnya di sini ada sendok. Ada sendok. Nah, sendok seperti sendok sirup anak-anak kalau sakit. Kalau dulu kita waktu kecil kan pakai ini sendoknya. Nah, satu sendok ini atau satu sendok mumbung ini lebih bagus. Respon sama untuk satu tangki. Kalau tanaman-tanaman yang agak berat satu mumbung. Kalau yang cuman yang ringan-ringan tanaman semusim atau tanaman buah kecil itu spare saja untuk satu tangki yang ukuran seperti biasa 17 sampai 20 liter. Nah, kalau kalsium ini mengapa ini teman saya yang ngeracik di Malang, ngeracik sendiri secara kimia. Ini dinamakan kalfol. Kalfol ini ada singkatan kalium foliar. Terus dari kepada tanaman ini bukan pada takaran itu. Bukan pada takaran tangki. Takaran dibikin tetap satu sendok mumbung dan satu tutup ini tetap dipakai. Cuman ini diharapkan takaran tadi untuk 2 liter. Jadi konsentrasinya lebih pekat. Kenapa harus lebih pekat? Karena masuknya di dalam tanaman nanti konsentrasinya biar cepat, konsentrasinya tinggi sehingga daya dorong untuk merangsang pembungaan dan fungsi dari kalsium untuk menghindari kerontokan dan segala macam itu biar lebih maksimal. Caranya bagaimana? Ayo kita buka mulai daripada max slow. Nah, max slow ya. Max slow kita buka. Di sini sudah diisi sekitar 5 liter. 5 apa tadi Pak Ujang? 5 mana Pak Ujang? Ini Pak Ujang yang nakar airnya. 5 botol ini berarti kali 1.500 ada 7 liter setengah. Kenapa saya bikin 7 liter setengah? Karena nanti diharapkan botol-botol ini yang sejumlah berapa biji nih? Ada besar 2, ada kecil 4. Ini nanti tercukupi, walaupun lebih nanti bisa dipakai untuk Pak Ujang tanaman lainnya. Ujang ya, Pak Ujang yang ngeteng nih. Nih kita mulai, berarti kalau 7 liter setengah, ini kan per 2 liter. Kita pakai aja kan 2 liter, harusnya 8 nih ada 4. Pakai 3 munjung, 3 munjung seperti ini. 3 munjung. Tahu ke kamera. 3 munjung seperti ini, kelihatan jelas. 2 lebih kental memang kalau sistem infus itu. Ini sistem infus mirip kalau orang sebelum-sebelumnya sistem suntik. Kalau sistem suntik itu kan cuma disuntik ditutup. Jadi 3 munjung, 1,5 aja begini tambahannya. Ini Pak Ujang minta tolong Pak Ujang, biar gak tumpah Pak Ujang. Masukkan ke sini, diamankan. Ini sudah selesai anunya. Nah, karena ini juga dibikin pekat nih. Dibikin pekat. Jadi kalau untuk 7,5 sama. Kita pakai 4 tutup. 4 tutup. 1 tangki harusnya kan 1. Tapi kan ini untuk tanaman biar bersifat infus lebih pekat. Jadi kita kasih kalsiumnya ini sebanyak 1, 2, 3 tutup aja. Ini sudah mengalami pekat dan kita aduk secara rata. Kita aduk ini secara rata. Nah, kalau sudah rata, nanti ini dimasukkan ke masing-masing botol ini. Masing-masing botol ini posisinya setelah di tanaman nanti dilubangin, nanti infusnya ini kan masuk, ditutup pakai ini. Nanti ini digantung atau dilem. Digantung, kasih gantungan. Di sini ditusuk pakai peniti. Ditusuk pakai peniti. Kalau udah ditusuk, nah penyok seperti ini. Karena tidak ada
udara penyeimbang. Kalau dikasih lubang, walaupun ketika mengalir ini tidak akan penyok, tapi tetap posisinya bagus ini botolnya. Ini yang harus menjadi perhatian. Kita ketemu ketika di posisi pohon yang akan diinfus.
Bapak Ibu pemirsa yang menonton video ini. Ini saya bersama Soebul Haja. Sekali lagi Pak Ujang yang ganteng nih. Coba Anda menghadap kamera Pak Ujang. Nah ini Pak Ujang yang punya tanaman duren. Dan proses infus daripada zat perangsang tumbuh yang ditambahin unsur kalsium sebagai pemantap daripada bunga dan buah nanti itu sudah ada dua, karena ada dua cabang besar. Nah diharapkan dengan pekatan yang lebih pekat itu dari takaran biasa lebih pekat 20 kali, lebih pekat 20 kali atau minimal 15 kali lebih pekat dibanding takaran kepada tangki. Itu dua ini harapannya pelan-pelan akan masuk ke batang. Masuk ke batang diserap dengan proses tanaman secara perlahan-lahan hari demi hari, minggu demi minggu. Nanti harapannya dan masuk kepada sistem tanaman, dan di situ akan terdorong fase generatifnya, karena di situ zat perangsang tumbuh ini adalah untuk mendorong kepada fase generatif, yaitu pembungaan, muncul bunga, nanti muncul buah. Demikian, mudah-mudahan kita ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang apabila sudah terwujud pembungaan ini. Berapa hari dari tanggal 17 hari Sabtu 17 Juli 2021 ini, nanti kira-kira berapa hari terjadi pembungaan akan dilaporkan lebih lanjut. Terima kasih.